Ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat. Jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. Itu omongan buzzer. Pejabat publik, apalagi setingkat menteri, harus bijaksana dalam mengeluarkan statement. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian juga. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat negara dan dia menjadi pembantu presiden. Presiden secara jelas mengatakan bahwa pemilu di 2024 harus betul-betul kondusif, menjaga persatuan, kesatuan. Dan ini tentu ketika pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu pasangan, yaitu pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, ini tentu sangat-sangat disayangkan, apalagi posisinya sebagai Menteri Agama. Kita berharap agama menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian, bukan menjadi juga alat untuk seolah-olah dia justru mendistrikkan orang lain. Ini yang penting bagi kita. Seharusnya Menteri Agama lebih fokus untuk melakukan upaya pemberdayaan. Pertama, perbaikan institusi Kementerian Agama sendiri. Jangan sampai Kementerian Agama dipakai alat untuk hanya mengkritisi Pilpres. Yang tadi itu misalnya akan melakukan semacam pendisiplinan, saya kira itu juga langkah yang tidak berlebihan. Memang begitulah organisasi harus digerakkan. Kalau sudah keputusan bulat dilaksanakan, tapi ada 1-2 orang yang justru ingin mendelegitimasi kesepakatan itu, ya memang harus ditegakkan hukum disiplin kepada mereka. Dalam hal ini katakanlah misalnya kalau pernyataan-pernyataan Gus Yakut itu dianggap sudah mulai menyerang keputusan DPP PKB terkait dengan pencapresan Caimin, ya tentu saja PKB saya kira ya punya hak dan kewenangan untuk melakukan pendisiplinan itu. PKS bela Anies di tengah panas PKB vs Menak Yakut soal politisasi agama. Dikutip dari Detik News, Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan mendisiplinkan Menteri Agama Menak Yakut Holil Qomas yang juga kadernya usai ramai pernyataan soal politisasi agama. PKS membela baca pres Anies Baswedan di tengah ketegangan antara PKB dengan Menak Yakut. Semua punya hak berpendapat. Mas Anies selalu terbuka bagi siapapun untuk menilai kiprahnya selama 5 tahun. Kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera saat dihubungi Senin 2 Oktober 2023. Meski demikian, Mardani mendoakan PKB dengan Yakut rukun. Dia mengatakan PKB dan Yakut punya hubungan akrab. Insya Allah rukun, keduanya punya hubungan erat dan akrab, dan keduanya bersaudara. Mendoakan keduanya maju dan terus kontributif, paparnya. Sebelumnya PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yakut. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yakut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa? Karena ini pejabat publik. Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement yang enggak perlu. Rakyat itu lebih paham, kata Jazilul kepada wartawan Minggu 1 Oktober. Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yakut.
Dia menilai seharusnya Yakut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik. Kalau posisinya sebagai menteri, ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu akan memberikan penilaian juga. Menurut saya yang lebih penting, jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu, kata dia. Sebenarnya apa yang membuat panas situasi antara PKB dengan Yakut? Semua berawal ketika Yakut menyampaikan sambutan di acara doa bersama Wahana Negara Rahaja di Hotel Alila, Solo pada Jumat 29 September. Acara itu diikuti oleh umat Buddha. Yakut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Ia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu trik rekodnya, jelasnya. Yakut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yakut mengungkit pemilihan gubernur DKI Jakarta serta pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Kita masih ingat kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik. Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan mendisiplinkan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas yang juga kadernya usai ramai pernyataan soal politisasi agama. PKS membela baca pres Anies Baswedan di tengah ketegangan antara PKB dengan Menak Yakut. Semua punya hak berpendapat. Mas Anies selalu terbuka bagi siapapun untuk menilai kiprahnya selama 5 tahun, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera saat dihubungi Senin 2 Oktober 2023. Meski demikian, Mardani mendoakan PKB dengan Yakut rukun. Dia mengatakan PKB dan Yakut punya hubungan akrab. Insya Allah rukun, keduanya punya hubungan erat dan akrab, dan keduanya bersaudara. Mendoakan keduanya maju dan terus kontributif, paparnya. Sebelumnya PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yakut. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yakut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa? Karena ini pejabat publik. Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement yang enggak perlu. Rakyat itu lebih paham, kata Jazilul kepada wartawan Minggu 1 Oktober.